Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap patuhi ya teman-teman protokol kesehatan 6M. Hari menuju pagi, sang bulan telah pergi. Pagi di sekolah, salam literasi. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang taat dan rajin beribadah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini berasal dan hidup di Yaman bersama ibunya yang sudah tua renta, buta dan lumpuh. Sehari-hari Uwaislah yang mengurus segala keperluan ibundanya. Dia yang mempersiapkan makanan, menggendong ibunya ke sana kemari, dan mempersiapkan keperluan lainnya. Tidak pernah sekalipun dia meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Uwais yang berhati mulia ini ternyata mengidap penyakit kulit sejak kecil. Penyakit kulit yang dideritanya disebut dengan sopak, yang ditandai dengan bercak-bercak putih yang ada di sekujur tubuhnya. Sakit yang diderita Uwais tidak pernah membuatnya berkeluh kesah. Dia tetap giat bekerja dan selalu mengurus ibunya. Suatu hari, ibu memanggil Uwais. Dia menyuruh Uwais duduk dan mendengarkan perkataan ibu. Sambil memegang tangan Uwais, ibu menyampaikan keinginannya. Ibu merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Sebelum ibu meninggal, dia ingin sekali pergi haji. Uwais yang mendengar keinginan ibu hanya termenung sambil berpikir bagaimana cara mewujudkan impian ibunya. Uwais pun mengatakan kepada ibu untuk bersabar dan memberikan waktu kepadanya supaya bisa mewujudkan keinginan ibunya. Selama ini orang lain pergi haji dengan menggunakan unta, sedangkan Uwais tidak memilikinya. Di tengah kehidupannya yang miskin dan jarak antara Yaman ke Mekah yang begitu jauh dengan medan yang berbukit tandus, Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk bagaimana cara memenuhi permintaan ibunya. Subhanallah, ternyata Uwais membutuhkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan dia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Ternyata tujuan membeli lembu adalah untuk latihan membawa ibunya yang lumpuh. Selama perjalanan dari Yaman ke Mekah, setiap pagi Uwais naik turun bukit sembari menggendong lembu. Tibalah musim haji, lembu milik Uwais beratnya mencapai 100 kg. Uwais makin kuat dan ia siap menggendong ibunya dalam perjalanan Yaman sampai Mekah. Akhirnya Uwais dapat mewujudkan keinginan sang ibu. Ia benar-benar rela dan ikhlas untuk membersamai ibunya hingga berkunjung ke Baitullah. Suatu ketika Uwais pergi ke Madinah setelah mendapatkan restu dari ibunya. Tujuannya adalah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Madinah, Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memimpin peperangan. Uwais pun kembali pulang ke Yaman karena ingat dengan ibunya yang sedang sakit. Meski tak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais tetap menitipkan salam melalui Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Kendati belum berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Nama-nama Uwais telah disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak yang terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyak orang yang tak dikenali datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampailah ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, ada saja orang yang telah siap melaksanakan terlebih. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni yang ternyata tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita ibu pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.